Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Digital Creative Leadership Forum. In association with Tampaknya seluruh hadirin sudah siap untuk mengikuti diskusi kita yang ketiga kali ini dengan tema Transforming Industry into Digital Era. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi untuk berbicara terkait dengan Transforming Industry into Digital Era, mungkin berkenan Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu, Pak. Ingin memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan tema kita pada hari ini. Kepada Bapak Zulkifli Hasan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting saya sampaikan ini soal temanya digital. Tentu tidak bisa dihindari lagi. Kita semua tahu ekonomi digital, transaksi keuangan digital semua sudah hampir ke situ. Bahkan Kemendak sekarang pasar tradisional selain offline kita juga pakai digital, online, Bu Desi. Pasar-pasar tradisional sudah juga online jualan. Selain offline dia jualan satu paket. Misalnya ada telurnya, ada cabenya, ada bawangnya satu paket, itu kita sebentar 10 menit, 20 menit itu yang belanja biasanya lebih besar 2-3 kali daripada yang datang. Jadi pasar tradisional pun kami ajari. Kemudian kami juga punya data harga-harga sembako ya real time, itu juga digital. Dari seluruh Indonesia karena pasar kita itu ribuan ya, tiap saat dengan digital kita punya. Jadi saya hafal tiap pagi ke kantor saya tahu harga beras, harga cabai, harga telur, harga ayam hafal saya gitu. Karena tiap pagi itu mesti kelihatan. Itu juga kita pakai digital. Tapi yang paling penting perdagangannya. Nah, saya baru merubah, saya juga lapor kepada Pak Presiden kalau ini online ini tidak diatur, saya mengatakan sebentar lagi namanya mall, namanya UMKM, ya, industri kreatif dalam negeri tutup. Ini datanya, saya kasih data. Gitu. Kenapa? Ya tadi, karena dengan algoritma semua bisa menguasai dengan cepat. Nah oleh karena itu kita merubah Permendak 50 tahun 2022 menjadi Permendak 31 tahun 2023. Apa yang kita rubah? Ada tiga jenis. Satu sosial media, ya sudah. Kalau orang sosial media saja, saudara-saudara. Di negara lain kita nggak bisa masuk. Tiongkok tutup kalau dari luar. India sama sekali nggak boleh. Itu. Uni Eropa dia ada satu undang-undang yang mengatur perdagangan online. Punya satu undang-undang ketat sekali. Ya. Kanada melarang, Australia melarang, kita tidak. Kita tidak melarang, tapi kita mengatur, kita menata. Satu, ya, namanya media sosial. Silahkan. Yang memprotes, yang mau kritik, yang mau macam-macam kita persilahkan. Tapi fungsi dia hanya sebagai media sosial. Meningkat lagi, dia bisa menjadi social commerce, dia harus terpisah dari sosial medianya. Tidak bisa sembarang data orang dipakai untuk jualan. Tidak boleh. Nah yang ketiga namanya e-commerce. Ini lebih ketat lagi kita akan berikan izin. E-commerce lebih ketat lagi, dia juga harus lembaga yang berbeda. Nggak boleh sambung. Media sosial, social commerce, terus ini juga tidak bisa. Dia harus sendiri, tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Nah e-commerce ini ketat lagi syaratnya. Pertama kita berikan syarat, ya tidak boleh menjadi produsen. Dia warung saja. Buka warung, buka toko. Tapi tidak boleh menjadi produsen. Gitu. Ya. Yang kedua, dia harus sama dengan offline. Kalau makanan harus ada izin edar, apakah halal, sertifikatnya atau layak atau tidak, harus ada. Yang ketiga, kalau dia beauty, kecantikan, obat-obatan, mesti ada izin edar dari BPOM. Ini layak enggak? 3.
Keempat, kalau dia produk elektronik dan lain-lain, maka dia harus ada purna jual dan harus ada SNI-nya. Gitu. Yang berikutnya, transaksinya nggak bisa seenaknya. Paling kurang $100. $100 paling kurang. Ya kan? Nah, apa yang bebas, yang boleh dari luar langsung? Ada. Itu kita sebut dengan positive list. Dulu kita negative list, semua boleh. Kecuali, sekarang enggak. Saya bilang nggak bisa gitu Pak Presiden. Kalau semua boleh, wah kita nih bisa bubar UMKM kita. Oleh karena kita balik satu kalimat saja. Yang boleh namanya positive list. Lainnya nggak boleh, yang boleh hanya yang positif yang diberi izin. Apa? 1 buku, 2 software, 3 musik, 4 film. Cuma 4 yang boleh. Lainnya masuk negatif. Dia mesti prosedur biasa. Gitu. Saya kira itulah Bapak Ibu yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. In association with Di sesi yang ketiga, kita akan mengundang tentunya moderator dan juga narasumber kita yang luar biasa. Saya akan panggilkan yang pertama moderator kami, Ibu Desi Anwar. Ya, selanjutnya kita akan memanggil narasumber selanjutnya akan berdiskusi di sesi ketiga kali ini. Yang pertama ada Bapak Bara Hasibuan sebagai staf khusus Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Bapak Darmadi Sutanto, Deputi CEO Bank BTPN. Selanjutnya mari kita sambut Ibu Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia. Dan yang terakhir bergabung bersama kita di sesi yang ketiga. Marilah kita sambut Ibu Sylvia Yuvena, Vice President Digital Enhancement Technology Pertamina Patra Niaga. Baik, dan diskusi langsung saja kita serahkan kepada moderator Desi Anwar. Silakan. Terima kasih. Apa kabar? Masih semangat kan? Iya, tadi menarik sekali ya paparan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan kita, Pak Zulhas, khususnya mengenai digital creative. Nah, seperti kita ketahui, kita masuk sesi ke transforming industry in the digital era. Dan memang ya, hal yang berkaitan dengan teknologi yang serba digital ini merupakan sebuah keniscayaan. Semuanya itu Internet of Things. Apalagi sejak pandemi COVID-19 kita semua sudah akrab sekali dengan gadget kita. Ketergantungan kita tuh terhadap teknologi digital itu semakin lama semakin tinggi. Bisa dikatakan keperluan kita terhadap wifi ini merupakan salah satu basic needs ya. Kalau nggak ada wifi itu rasanya wah nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih senang ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP gitu ya. Ini adalah memang kehidupan kita saat ini. Dan mau tidak mau Indonesia juga harus ya membangun infrastruktur digital yang mumpuni. Dan saya lihat pemerintah itu cukup komit ya membangun dari Sabang sampai Merauke lewat BTS-nya, lewat fiber optics-nya, ada sekarang satelit Satrianya dan lain sebagainya supaya konektivitas kita dan juga waktu untuk download dan sinyalnya juga semakin bagus. Nah, khusus untuk berdiskusi mengenai ini menurut saya ini sangat-sangat penting dan semoga ini disimak dengan baik karena kita sudah ada 4 speaker yang memang expert ya di bidang masing-masing. Ada dari tentu saja migas ya, Pertamina Patra Niaga, ada juga ini sudah tidak asing lagi bagi kita Grab ya. Dan ada juga dari perbankan dan last but not least ini dari industri perindustrian. Mungkin kita mulai dulu dari Mbak Nanang Gunadi ya sebagai Managing Director dari Grab ya. Karena ya terus terang kita semua sekarang hidup tanpa aplikasi itu tidak bisa ya. Kalau kita bicara mengenai bertransformasi
industrinya, khusus dalam hal ini industri yang berbasis teknologi, aplikasi, apa-apa saja yang dilakukan khususnya oleh Grab, tapi juga peluang apa dan mungkin paling penting terakhir itu tantangan yang ada sekarang karena digital era ini merupakan sesuatu industri yang sangat crowded, yang sangat challenging, tapi juga bergerak dengan dinamis dan begitu cepat. Mbak Neneng kira-kira. Oke, mungkin dengan teknologi kehidupan kita semua berubah. Dengan teknologi, Grab berinovasi untuk memastikan setiap orang dimanapun dia berada mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat income. Grab masuk Indonesia tahun 2014, adik-adik mungkin masih SMP atau SD gitu kali ya. Nah, dengan aplikasi yang tadi Mbak Desi katakan, kita berinovasi, siapa dulu yang nyangka bahwa dari rumah, dari manapun kita berada, kita bisa pesan mobil atau motor terus naik langsung. Sekarang you take it for granted. Dulu nggak bisa, mesti pesan taksi ride hail gitu kan. Nah itu satu. Kalau terus yang berikutnya adalah, inovasi yang berikutnya adalah pesan makanan. Kalau dulu kan mesti ke restoran, susah kan, mesti telepon dan sebagainya gitu kan. Dengan itu kita berinovasi, dengan di rumah bisa pesan makanan. Yang berikutnya adalah during pandemic kita berinovasi dengan tadi yang Pak Menteri katakan, itu adalah yang dilakukan oleh Grab. Kita mendigitalisasi pasar. Kenapa? Karena pada saat itu orang di pasar nggak ada yang datang kan nggak boleh. Tapi orang di rumah mau belanja kan susah juga, betul kan? So we innovate right away at that time to make sure orang di rumah bisa pesan makanan, ekonomi bisa berjalan karena orang di pasar tetap bisa jualan gitu kan. And at the same time driver partner kita itu juga tetap punya penghasilan karena penghasilannya sangat berkurang karena nggak bisa nganterin orang. Kan PPKN, nggak boleh keluar rumah kan. That's the technology that transform the business. Nggak cuman sampai di situ aja. Kemudian juga kami juga bertransformasi di bidang keuangan dengan OVO, dengan payment, dan juga memberikan pinjaman kepada para mitra kami. Karena mereka nggak mungkin bisa pinjam uang ya Pak Darmadi. Karena kan nggak ada surat keterangan bahwa dia bekerja, betul ya. Terus kemudian harus punya kolateral, dia nggak punya. But because mereka bekerja setiap hari dan kita punya datanya, jadi kita bisa memberikan mereka pinjaman. Karena kita tahu berapa penghasilan mereka dan berapa setiap hari yang bisa dipotong. Gitu kan. Nah, that changed the whole thing. That's transformed the whole industry. Dan kemudian tidak berhenti di situ aja, karena kita adalah juga care about sustainability. Akhirnya karena kita menyumbang banyak sekali emisi dengan two wheels dan four wheels. Jadi kita adalah yang pertama, Grab pertama mengeluarkan mobil listrik dan motor listrik. We are the biggest electric vehicle provider in Indonesia. Challenge-nya adalah dengan selesai pandemik, to be honest, behavior dari orang-orang juga berubah, ya kan? Nah itu kita tetap juga berinovasi dengan seperti itu dan kita juga nggak tahu ada pandemi apa lagi, amit-amit ya, knock on wood. Tapi juga apakah ada resesi dan sebagainya. So the key is that kita harus selalu agile. We have to be adaptive all the time. Mungkin itu aja. In association with
in association with. Thank you for that, Mbak Neneng. Pak Darmadi, ini kalau kita perbankan, menurut saya ini salah satu sektor yang memang mau tidak mau dan dipaksa bertransformasi dengan adanya digital technology ini. Kalau biasanya dulu kita punya habit kalau ke bank ya, ini kan bank ada bangunannya, ada logonya, tapi sekarang semua orang itu ya sudah beralih sehingga banyak sekali juga bank-bank yang tanpa memiliki bangunan juga sudah eksis dan pasti teman-teman di sini juga sudah menggunakannya dan bahkan tidak perlu ada bank lagi, tinggal semacam payment dan lain sebagainya. Bagaimana khusus untuk BTPN kira-kira contoh-contoh transformasi yang dilakukan berikut mungkin tantangannya serta apa-apa saja yang dilakukan supaya tetap kompetitif. Mbak Desi supaya lebih ini saya boleh 5 menit pakai slide. Boleh silakan. Ya, kalau berdiri ini. juga boleh. Boleh Mungkin bisa dibantu. Saya minggir di sini supaya bisa sembari lihat ya. Oke, mungkin kita ini berbicara mengenai understanding customers digitally. Silakan. Ya. Karena kita berbicara transformasi industri, kita tahu bahwa digital is not the future, digital is now gitu ya. Dan di Indonesia luar biasa, 81% sudah ada penetrasi ini dari Nielsen ya. 206 juta smartphone users hari ini. Dan orang spend di layar handphone itu rata-rata 8 jam sehari. Jadi memang orang Indonesia ini sangat-sangat social media driven ya. Digital is for everyone, itu yang kita believe ya. Mungkin selama ini kita berpikir digital itu hanya untuk millennials atau Gen Z gitu ya. Tetapi orang-orang sedikit kolonial seperti kita juga sudah digital ya. Nah jadi ini bisa lihat juga dari survei bahwa orang yang disebut muda di bawah 29 tahun penetrasi ke digitalnya 95%. Tetapi adult sampai 50 tahun itu 81% di Indonesia. Jadi sekarang pemakai hampir di semua usia. Silakan lanjut. Dan dalam 3 tahun terakhir terjadi perubahan dari segi portfolio kami yang berumur dulu mayoritas 52%, 25 tahun ke bawah pemegang Genius, tapi sekarang tinggal 41%. Jadi sekarang mayoritas sudah yang di atas 26 tahun dan hampir di semua kategori yang di atas naik ya. Jumlah di dalam portfolio kami pemakai digital banking. Silakan. Nah, ini sedikit apa yang terjadi in the past 3 years. Sebelumnya tentu saja Genius diluncurkan 7 tahun yang lalu, fokus kepada milenial dengan produk-produk milenial seperti savings, transaksi dan lain sebagainya. Tetapi 2-3 tahun yang lalu kami mulai mengintroduce untuk affluent markets. Ya, ini adalah orang-orang yang biasanya di atas 40 tahun gitu ya. Dan kami mulai memberikan produk-produk yang lebih affluent seperti investasi, asuransi dan lain sebagainya. Sehingga kami masih masukkan di dalam satu aplikasi hanya kalau dia punya certain balance, warnanya berubah menjadi hitam di aplikasinya. Dan kami 2 tahun yang lalu juga mengintroduce untuk mikro. Ya Mbak Desi, mikro kami juga mulai dipakai untuk Genius sehingga transaksi di mikro yang biasanya cukup lama untuk mendapatkan loans gitu ya, sekarang bisa diproses dalam waktu 30 menit gitu. Nah ini adalah salah satu kita masuk ke pasar yang tadi dibilang bahwa transformasi industri. Jadi orang mikro juga bisa mulai belajar pakai digital. Silakan. Nah, kedepannya kami berpikir Bank BTPN itu adalah dulunya namanya Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Jadi memang basisnya pensiunan, tetapi 15 tahun terakhir sudah menjadi bank universal. Jadi tidak lagi pension business, tapi kami masih punya pension business yang cukup besar. Nah, bagaimana kita mencoba mendigitalisasikan pension business itu menjadi pemikiran cukup lama. Dan hari ini kami juga sedang mempertimbangkan SME, bagaimana juga untuk business banking profesional. Dan juga tentu saja tadi yang kami sudah sampaikan micro business dan other businesses seperti mortgage, auto loan yang sedang kami pikirkan. Nah, approach-nya mau seperti apa? Silahkan dilanjutkan slide-nya. Nah, langsung saja diklik. Ya. Kalau melihat ini ya, kurva ini, kita bisa melihat yang ke atas itu adalah new to digital, orang-orang yang mungkin fairly baru gitu ya. Sementara kalau yang ke bawah adalah digital native, ini kebanyakan anak muda.
Dan juga kita punya produk tentu saja untuk individual dan untuk bisnis yang ke sebelah kanan. Nah, bagaimana kita bisa bisa mengcater semua ini gitu ya. Orang yang belum terlalu mengerti digital, orang yang sudah sangat digital, personal business maupun yang small businesses in the meantime ya, seperti micro tadi. Nah, kami berkesimpulan bahwa untuk yang new to digital, itu setelah fokus group, setelah banyak survei ke clients, ternyata mereka sebetulnya pengennya yang sederhana saja. Punya aplikasi itu tidak perlu yang complicated, yang terlalu banyak produk, saya hanya mau ini ya ini saja. Itu untuk orang-orang yang baru kira-kira ya, ini mungkin sedikit yang kolonial ya. Sementara untuk yang individual maunya lengkap ya, digital native maunya lengkap, mau apa saja ada di dalam satu aplikasi. Sementara tentu saja kalau yang bisnis lebih berpikir bagaimana bisa dipakai untuk transaksi bisnis. Nah, ini yang kami pikirkan berikutnya. Jadi ke depan kami kemungkinan akan mempunyai beberapa versi dari Genius aplikasi untuk bisa mengcater segmen yang berbeda. Saya pikir ini mungkin menjadi satu hal yang menjadi tren baru di industri perbankan. Bagaimana setiap segmen bisa dijangkau tetapi sesuai dengan kemauannya sendiri, ya, sesuai dengan apa yang diperlukan. Nah, terakhir mungkin saya berbicara mengenai challenge saja. Mbak Desi mungkin ini menarik ya. Apa challenge-nya ya di dunia perbankan terutama yang sangat-sangat compliant driven, regulasinya sangat ketat gitu ya, dan bahkan terus bertumbuh regulasinya. Ada 6 yang kami identifikasi, tentu saja teknologi itu berubah terus ya. Saya itu kalau melihat IT teknologi itu pusing, baru selesai kayaknya ngerti sudah ada versi baru. Sudah selesai ngerti ada versi baru gitu ya. Nah, ini bagaimana kita punya arsitektur yang cope with that rapid changes in technology. Karena kalau enggak kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Yang kedua, talent. Talent itu kita sekarang perangnya tidak sesama bank, perangnya dengan OVO juga, dengan Grab juga. Jadi talent sekarang di digital sudah cross industries ya, dan itu membuat semakin sulit. Tentu saja cyber attack. Dulu kalau mau mencuri uang dari bank, tentu saja harus datang ke cabang, harus mungkin sama orang internal. Hari ini bisa duduk-duduk di satu tempat gitu ya, uang nasabah bisa dikuras. Oke, customer data protection itu tentu saja hati-hati, kita sangat berhati-hati. OJK baru keluar dengan bukan draft, sudah menjadi belum, masih draft sorry, tapi sebentar lagi akan jadi undang-undang. Customer protection, aduh cukup banyak dan penaltinya sangat besar kalau kami tidak bisa fulfill itu. Nah, ini adalah konsekuensi dari data dan customer protection yang memang harus ya, kita semua dengar ya, tiba-tiba nama kita bisa ditelepon sama siapa-siapa, ada berita sana sini, data kemana-mana. Itu bagian dari masalah yang sedang terjadi di dalam dunia digital. Dan tentu saja terakhir adalah edukasi nasabah. Nasabah perlu terus diedukasi karena biasanya teknologi ataupun perkembangan zaman jauh lebih cepat dari kemampuan dari market itu sendiri mencerna dari perkembangan zaman itu. Begitu saja. Sekarang kita nggak perlu dompet yang ya terima kasih Darmadi, tidak perlu dompet kemana-mana, tinggal bawa HP bayar pakai kris ya, pakai QR code sekarang. Darmadi ini menggunakan kata tadi millennial, tapi yang old generation itu colonial. Jadi kita semua generasi kolonial. In association with Mbak Sylvia ya, ini dari VP Digital Enhancement and Technology Pertamina Patra Niaga. Mungkin bisa cerita sedikit karena ini agak beda industri dan biasanya kalau kita bicara migas itu kan yang cukup kelihatan produknya itu ya sebagai sumber daya alam. Tapi Patra Niaga ini kan lebih ke hilirnya ya. Nah, betul. Mungkin dari aspek digital teknologinya itu apa-apa saja dan bagaimana transformasi yang dilakukan karena mau tidak mau semua konsumen itu sekarang sangat tergantung kepada teknologi digital. Baik, terima kasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Mungkin izin perkenalan dulu.
Pertamina Patraniaga. Jadi kami adalah subholding dari Pertamina. Kalau dulu kita semua bergabung dalam Pertamina Group, bisnisnya dari hulu sampai hilir, mulai dari penggalian sampai kemudian, mulai dari eksplorasi sampai kemudian kita mendeliver energi ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita bukan hanya mendeliver fuel melalui SPBU, kita juga mengantarkan LPG, menyediakan LPG buat Bapak Ibu semua. Kemudian kita juga melayani pengisian pesawat udara di bandar udara, produk petrochemical dan lain sebagainya. Nah di tahun 2021 dengan adanya transformasi di holding subholding, maka bisnis hilir Pertamina menjadi digerakkan oleh Pertamina Patraniaga. Jadi kami menghandle untuk distribusi energi mulai dari turun dari kapal, kemudian masuk ke terminal, kemudian sampai ke SPBU, sampai kemudian diisikan ke mobil Bapak dan Ibu semua, itu kami yang melaksanakan. Jangkauan wilayah kami coveragenya adalah di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami bisa bilang bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia pastinya adalah konsumen dari Pertamina. Untuk melaksanakan seluruh proses bisnis tadi, jadi secara digital kami memang sejak dulu untuk internal supply chain sudah pasti secara digital tentunya sudah dilaksanakan dari dulu, karena memang kalau tidak akan sangat sulit untuk memastikan seluruh proses delivering energi itu sampai dari hulu sampai hilir kalau tanpa teknologi. Cuma memang sejalan dengan perkembangan teknologi juga dan tren digital yang belakangan ini berjalan, sejak tahun 2018 kami mulai menyentuh digitalisasi itu di sisi SPBU, di sisi outlet kami. Jadi kalau saat ini kami punya 7.000 SPBU, sekitar 5.500-nya itu sudah terdigitalisasi dan kita bisa monitor seluruh stok, seluruh sales di SPBU tersebut yang sedang naik apa, yang laku apa, seperti itu. Nah kemudian seiring dengan keinginan kita juga untuk bisa serve our customer better, kami membuat aplikasi My Pertamina. Awalnya adalah untuk loyalty, jadi seperti kami sampaikan tadi, seluruh masyarakat Indonesia adalah konsumen kami. Tentunya kalau dengan secara digital, kita tentu bisa touch lebih personal. Kalau memang misalnya, karena aplikasi digital itu adalah lebih ke personal. Perkembangannya memang sampai saat ini kita masih tetap terus mengembangkan aplikasi ini, mulai dari fiturnya, mulai dari cashless payment, kemudian juga bisa delivery LPG, kemudian bisa untuk setiap kali transaksi ada poin, dan juga semua marketing activities itu bisa didapat di dalam aplikasi My Pertamina. Satu lagi sebenarnya, karena Pertamina Patraniaga ini memiliki dua sisi. Di satu sisi kami menjalankan penugasan pemerintah untuk memastikan energi atau BBM dan LPG bersubsidi ini sampai ke konsumen yang sesuai, yang tepat, sesuai peruntukannya. Namun di sisi lain kami juga harus memastikan bahwa sisi komersial atau produk-produk yang tidak disubsidi itu bisa kita deliver ke customer dengan tentunya dengan baik. Nah, sejak tahun lalu, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar juga, kami juga menjalankan aplikasi digital subsidi tepat. Jadi dengan subsidi tepat, karena memang sesuai penugasan dari pemerintah, subsidi harus sampai kepada orang, dan kalau untuk mobil ada kendaraan tertentu yang bisa mendapatkan subsidi dengan kuota tertentu. Nah, hal inilah yang coba kita grab, kita dapat melalui aplikasi. Jadi prinsipnya sebenarnya sederhana, namun melaksanakannya cukup challenging. Jadi kita meminta konsumen yang memang berhak mendapatkan subsidi untuk mendaftarkan diri melalui website kami, dan kemudian secara sistem ini akan bisa menentukan setelah konsumen mengisi data diri, data kendaraan, secara sistem itu dia akan bisa memastikan ini konsumennya kalau data dirinya valid, maka dia untuk kendaraan ini kuotanya per hari berapa, 60 ataukah 80 liter per day ataukah 200 liter per day, dan setiap kali dia mengisi ke SPBU, kuotanya itu akan di-cut gitu, akan berkurang terus, sehingga kita dengan seperti itu bisa memastikan bahwa memang konsumen ini atau kami sudah mendeliver BBM bersubsidi kepada konsumen yang sesuai peruntukan dengan
kuota yang sesuai ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bara Hasibuan tadi, staf khusus dari Menteri Perdagangan. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Menteri Perdagangan kita. Ada hal-hal yang menarik ya. Kita sudah tahulah sekarang perdagangan itu banyak sekali yang mengandalkan platform-platform digital. Ya kita sendiri ya terus terang dari pesan makanan, dari belanja, semua itu sangat bergantung kepada e-commerce. Nah, baru-baru ini ada regulasi tidak boleh ini, tidak boleh itu, sosmed tidak boleh untuk jualan tapi hanya untuk chatting, kemudian yang kalau mau e-commerce harus ada minta izin dan lain sebagainya. Belum lagi harga $100 di atas itu baru boleh $100. Di bawah $100 kita tidak bisa impor dan lain sebagainya. Ini saya tertarik mungkin dari Bara sendiri. Apa kira-kira dampaknya, karena kita sudah sangat tergantung sekarang ini kepada e-commerce, dan kira-kira hasil yang diinginkan dengan regulasi baru ini, Bara? Terima kasih Desi. Desi is old friend of mine. Jadi memang betul. Jadi ini dunia ini kan the world is getting more and more digitalized. Jadi digitalization ini is irrevocable, tidak bisa kita putar balikan lagi, dan memang kita semuanya we have to adapt. Indonesia has to adapt. Every and each one of us juga has to adapt. Kalau dulu saya dengan Desi, we grew up in the dark ages ya, Des. Bayangin kita grew up, Mas Damani juga ya, Mbak Neneng, there was no internet, there was no Google, there was no YouTube. Tapi ya sekarang kita we have to adapt. Jadi dan kita di Kementerian Perdagangan juga sadar bahwa digitalization in trading itu juga sesuatu yang memang sudah menjadi esensi. Tapi at the same time kita juga masih ada perdagangan kita menggunakan hal-hal yang konvensional, ya. Masih ada pasar-pasar tradisional, masih ada pedagang-pedagang yang tidak menggunakan online untuk memasarkan barangnya di pasar-pasar tradisional. Nah ini memang pada akhirnya pemerintah juga harus melakukan sesuatu. Jadi bagaimana pada waktu TikTok itu berkembang pesat, ada Tokopedia juga, ada platform yang lain, kita menerima banyak komplain, menerima banyak keluhan dari pedagang-pedagang tradisional terutama ya, bahwa mereka ininya sekarang sepi. Waktu itu juga kemudian ada COVID selama 3 tahun, ditambah dengan itu. Jadi ini semua mengakibatkan kita sebagai regulator, kita harus melakukan sesuatu. Itu juga menjadi perhatian dari Presiden Jokowi yang menugaskan kepada menteri kami untuk melakukan sesuatu. Sehingga kami sebagai regulator memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bahwa ini semua harus kita atur kembali ya. Agar bagaimana UMKM ini bisa tetap berkembang. Sekarang ini kita masih dalam taraf transition untuk menuju a total digitalization. Tentu saja saya pikir in 20-30 years mungkin pasar-pasar tradisional sudah tidak ada lagi. Everything will be done online. Every transaction will be done online. Semua kita melakukan online. Mungkin nanti kita beli mobil pun juga dengan online. Everything will be done online. Tapi kan sekarang ini masih ada transition. 60% dari ekonomi kita, contribution terhadap GDP kita itu masih melalui UMKM. Yang masih menggunakan hal-hal yang tradisional, yang hal-hal yang non-technological. Nah jadi kita ini harus juga bagaimana kita tidak tidak against digitalization, tapi di same time kita juga mau bahwa pedagang-pedagang UMKM kita yang memasarkan juga produk-produk dalam negeri kita itu juga kita bisa berikan kesempatan untuk berkembang ya. Jadi bagaimana we strike the balance. Nah untuk itu kita kemudian merasa perlu untuk melakukan revisi terhadap Kemendak 25 ya, sehingga kita menghasilkan Kemendak 31. Kita atur kembali gitu. Jadi supaya bahwa digital marketplace itu tidak menjadi wild west. Ya harus kita atur. Kalau kita berdagang secara offline itu segala macam prosedur yang harus kita lalui. Produknya itu harus memenuhi certain standards ya. Harus ada misalnya produk halal dan sebagainya, harus membayar pajak. Dan ini ketentuan serupa itu kita sadari tidak berlaku kepada online transaction atau online trading. Jadi ini kita atur supaya ada semacam level playing field, ada semacam fairness. Kita dorong digitalization, kita juga di perdagangan we don't want to get in the way. Kita tidak akan menjadi obstacle, suatu halangan ya untuk digitalization. Tapi kita juga ingin bahwa UMKM players kita, pedagang-pedagang yang masih menggunakan cara-cara konvensional,
Itu juga kita berikan kesempatan untuk berkembang sampai kita membantu mereka ya untuk bisa mengadopt teknologi. Mungkin sebelumnya boleh nggak saya menanggapi apa yang Boleh, silakan. Mas Bara katakan. Jadi gini, kalau di kami, di Grab itu, ini buat adik-adik juga ya, dari 100% merchant kami, 95% itu UMKM loh. Itu besar sekali manfaatnya buat UMKM. Dan juga nggak cuman itu, kita itu juga fokus kepada tier 2, tier 3. Karena during pandemi, di tier 2, tier 3 itu banyak sekali orang-orang yang tidak punya pekerjaan karena di-terminate. Jadi akhirnya ibu-ibunya itu mulai berjualan dari rumah. Paling gampang berjualan apa sih? Berjualan makanan, betul ya. Nah dari apa yang kami lihat dan hasil survei di Kupang dan Jayapura, itu kan tier 2, tier 3 ya. 30% of new merchant yang baru itu adalah orang yang baru berbisnis. Dan 50% yang menjadi agen kios itu orang yang baru berbisnis. Dan dari survei juga mengatakan bahwa dengan masuknya industri seperti transportasi online, seperti Grab dan kompetitor kita gitu ya, itu kota menjadi jauh lebih terang. Artinya apa? Ekonominya kan jalan. Ya. Hence itu yang saya sangat percaya bahwa Indonesia di masa datang itu benar-benar akan jauh berkembang dan kita bisa menjadi Indonesia emas karena tidak lagi orang di dari kota kecil itu akan urbanisasi ke kota besar karena opportunity di kota kecil juga banyak. Darmadi mungkin ya silakan. Jadi menurut saya total digital itu mungkin belum akan terjadi, mungkin in the next life, mungkin baru terjadi. Akan tetap ada hybrid. Digital bank like us, sekarang yang menjadi kunci adalah how many physical branches that we need to have. Ini yang nggak bisa ada rocket science, ya kan? Indonesia sebesar ini berapa ya? Ini kayak test and learn dari umpamanya jumlah cabang dikurangin, apakah portfolio masih naik gitu ya. Kita lihat optimumnya, nggak ada right or wrong ya. Mungkin different banks akan different size. Nah tetapi yang bagus dari digital ini sebetulnya yang saya sebut demokratisasi bisnis. Sekarang barrier of entry untuk berbisnis almost less. Iya, hari ini mau jual makanan, mau melawan yang brandnya sudah besar, Starbucks gitu ya. Kopi tetap semangat bisa laku. Karena kalau dia main di Instagram dan lain sebagainya dengan harga bagus, ini bagus, bisa melawan. Dulu mana mungkin. We need to have brand, kita mesti begini. Jadi ada demokratisasi. Namun demikian juga ada yang saya sebut ya to the point-nya mungkin yang besar itu akan menggerogoti juga akhirnya juga. Makanya Grab sama OVO jadi satu, GoPay sama Tokopedia jadi satu, itu juga akan terjadi. Jadi ini konglomerasi lah ini konglomerasi biasa. seperti Mau itu. tidak Namun mau. yang kecil-kecil bisa hidup nih. Karena dia masuk ke yang niche. Ya Biasanya kan? cita-cita startup memang gitu nanti dibeli oleh yang Tapi nanti dijual karena mentalitinya memang Iya. habis itu I cash it. Kan itu mentality dari si owner kan. Nah jadi tapi dia akan buka lagi yang baru ya. Makanya mungkin pemerintah ini juga perlu sedikit memberikan aturan karena kalau enggak yang kecil-kecil lama-lama diakuisisi semua jadi monopoli. Ya kan, the efficiency of the market enggak terjadi. Hari ini saya nggak usah sebutkan siapa. Mungkin makan di restoran jauh lebih murah daripada makan di rumah dengan beli tadi. Ya, karena harganya beda. Karena profitability harus mulai masuk, burning money sudah mulai less sehingga akan ada on top of the value akan ada some profitability aspek yang ditaruh di situ. Sehingga sebetulnya bagus menjadi balance. Orang yang mau convenience ya sudah pay a bit more is fine. Tapi orang yang mau a bit less ya tetap datang ke restoran yang sometimes juga lebih bagus karena bisa sama keluarga dan lain sebagainya, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi I think nggak akan
totally jadi digital ya. Ujung-ujungnya akan hybrid, ujung-ujungnya akan ada satu balancing, tetapi terjadi efisiensi bisnis menjadi lebih efisien gitu ya, akan terjadi lebih apa istilah saya demokratisasi tadi, semua orang di rumah bisa berbisnis, which is positif buat saya. In association with Mungkin kita dapat tanggapan ya khususnya dari adik-adik sini coba. Baik, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Wah, banyak penggemarnya nih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas penjelasannya, sangat-sangat insightful sekali. Baik, seperti yang telah kita ketahui bersama, dengan adanya digitalisasi ini maka masyarakat kita itu tentu akan dituntut untuk mampu mengikuti perubahan yang terjadi, khususnya adaptasi dengan perubahan teknologi dan juga memahami cara kerja yang baru. Apresiasi saya berikan kepada pemerintah atas upaya yang dilakukan agar akses internet di Indonesia bisa semakin merata. Namun tentu upaya yang harus kita lakukan tidak berhenti sampai pemerataan saja. Kalau saya tidak salah ingat, dari data yang disampaikan oleh Pak Darmadi Susanto, 80% itu sudah menjadi pengguna smartphone di usia 30 hingga 49 tahun. Nah, pertanyaannya lantas bagaimana dengan mereka di usia luar range usia tersebut? Dikhawatirkan dengan adanya transformasi digital ini, SDM kita khususnya yang baru kenal dengan internet atau berada di daerah 3T seperti yang dimention oleh Mbak Desi tadi, itu akan sulit untuk mengikuti perubahan ini. Kira-kira langkah apa yang ditawarkan oleh Bapak dan Ibu untuk dapat mengatasi hal tersebut? Karena ditakutkan apabila mereka akan tertinggal karena tidak mampu mengikuti arus. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kasih applause dong, luar biasa ini. Mungkin jawabannya ini sekalian closing statement karena sangat-sangat penting mengenai talenta dan juga meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Bara, bagaimana Anda melihatnya, karena apalagi kalau kita lihat ini salah satu yang masih merupakan tantangan kan digital divide. SDM kita yang mungkin masih agak jomplang ya ininya aksesnya terhadap teknologi dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan dan juga bagaimana untuk lebih mendemokratisasikan lagi yang namanya digital. Ya, jadi memang karena digital divide itu menyebabkan jadi gap yang sangat besar antara online trading and offline trading. Itu kita rasakan, ya kan gitu. Online trading misalnya itu borderless, tidak mengenal batas-batas negara. Offline itu memang pretty much mengenal batas-batas negara. Jadi ini yang kemudian memaksa kita untuk melakukan peraturan baru itu. Bagaimana we try to close the digital divide atau digital gap itu. Tapi at the same time kita juga punya tanggung jawab untuk bisa bagaimana kita mendorong digitalisasi dalam bidang commerce kita. Itu peran dari Kementerian Perdagangan, Desi. Jadi kita misalnya ada program digitalisasi dari pasar-pasar ya, bahwa pedagang-pedagang online itu juga harus mempunyai app sehingga bisa melakukan transaksi secara online. Kita bantu mereka mempromote their products, bisa ke luar negeri dan segala macam. Jadi itu adalah role ya, contribution yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk bagaimana bikin close the digital divide itu, sampai juga tentu saja ya secara pemerintah secara keseluruhan juga terus memastikan bahwa memang quality dari internet kita, internet connection kita bisa terus-menerus ditingkatkan, bahwa semua desa di Indonesia itu kan ada program dari Kementerian Informasi saya kira ya, bahwa semua desa di Indonesia itu bisa terconnect to internet gitu. Ini semua kita kan lakukan bersama-sama sehingga memang betul-betul Indonesia ini menjadi negara yang sangat ready untuk compete di digital era ini begitu. Mungkin Mbak Sylvia gimana? Apalagi ini kan yang kalau dari Patra Niaga sendiri, edukasi literasi khususnya kan terhadap pengguna ya aplikasi ini. Apa-apa saja yang harus dilakukan? Ya, jadi terima kasih tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang customer kami ini kan semua segmen ya, seluruh kalau bisa dibilang mungkin sejak usia 17 karena pengendara mobil gitu, sampai yang sudah usia senior. Dan kalau misalnya saya membayangkan kalau ada suatu perusahaan mengembangkan produk, maka biasanya kan ada segmen-segmennya ini untuk usia berapa gitu. Tapi kalau kami agak sulit untuk itu karena kita harus bisa melayani semua segmen. Dan dalam mengembangkan produk digital, kami harus memastikan untuk produk digital yang memang harus diakses oleh semua kalangan,
kita harus memang mau tidak mau itu digital tetap harus dijalankan. Sebagai contoh ini kembali lagi ke yang subsidi tepat pada saat pendaftaran. Kalau memang sebenarnya kan kami mengencourage pengguna itu mendaftar sendiri. Contoh saat ini sudah ada 7 juta kendaraan terdaftar di kami. Itu nggak mungkin kalau kita sediakan loket fisik gitu. Jadi itu kita mengencourage konsumen untuk mendaftar sendiri. Namun memang kita juga paham bahwa banyak usia yang sudah lebih, ada kalangan yang mungkin memang akan sulit untuk digital literasi. Itu kita akan mentraining frontliner kita di SPBU. Jadi edukasi itu dijalankan bisa lewat frontliner kami yang ada di SPBU karena konsumen kami pasti datang ke SPBU. Atau kami juga selalu menyampaikan edukasi melalui sosial media kami, My Pertamina atau Pertamina di Instagram ataupun juga melalui media massa. Biasanya seperti itu. Kalau target aplikasi My Pertamina pun sama. Jadi SPBU itu kami operatornya itu kami encourage untuk bisa menyampaikan kepada konsumen kalau memang konsumen mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kami. Oke, Darmadi mungkin singkat saja khusus mengenai SDM, talenta dan pengembangan. Iya tadi mungkin menanyakan bagaimana yang di atas umur 50 tahun ya. Nah yang tadi saya sampaikan di presentasi dengan kita punya segmen bisnis yang cukup besar yang kita sebut pensiun. Itu rata-rata 55 ke atas sampai 70-an lebih ya. Kita membuat tadi aplikasi yang jauh lebih sederhana. Kenapa? Salah satunya memang tadi untuk pemakaian. Tapi yang kedua menjawab masalah tadi. Memorinya jauh lebih kecil, memerlukan signal yang jauh lebih kecil bisa jalan gitu ya. Nah itu salah satu pertimbangannya untuk ini. Dalam perjalanannya perlu di-assist Mas Yan dan kami memang punya orang sales ya. Jadi orang sales itu nanti yang akan datang, bantu download, terus diajarin dari waktu ke waktu kami mesti harus tetap berhubungan. Jadi orang salesnya kami tidak kurangi yang memang hari ini sudah jalan. Nah, karena untuk edukasi seperti itu, hanya kedepannya diharapkan mereka tidak terlalu crowd datang ke cabang, lama-lama sudah bisa lakukan sendiri di rumah. Mbak Neneng last but not least. Oke, kalau untuk kami mengeducate pertama adalah driver partner kami sejak mereka onboarding dan kita punya yang kita sebut Grab Academy, yaitu materi-materi training yang online gitu ya, karena dengan begitu mereka terus-menerus di-educate. Enggak cuman itu, kami juga kerjasama Microsoft. Sudah lebih dari 500.000 mitra driver kami yang sudah mendapat sertifikat Microsoft. Jadi kita educate mereka, enggak cuman itu, kita juga kerjasama sama Mastercard, kemudian ada 9 dari anak pengemudi kami yang sudah lulus mendapat sertifikat Cyber Security International. So I'm very very proud of it. Dan nggak cuman itu kan untuk yang ride hailing. How about yang buat merchant? Nah kalau merchant itu kalau kami hanya meng-onboard mereka juga belum mengerti. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengeducate mereka, memastikan bahwa kalau udah on board cara motret itu seperti apa, bagaimana cara memasang iklan sendiri, bagaimana cara financial management. Kita punya program yang namanya Kota Masa Depan, jadi kita pergi ke kota-kota kecil, kemudian kita on board para merchant, baik merchant pasar yang di pasar-pasar itu, ataupun merchant yang punya kios dan toko. Kemudian kami educate, biasanya programnya 2 minggu sampai 2 bulan. Dan mereka di training untuk packaging yang bagus seperti apa, semuanya marketing seperti apa, karena mereka nggak ngerti. Gitu. So menurut saya itu adalah bagian dari kami mengeducate seluruh masyarakat Indonesia mengenai digitalisasi dan juga mereka akan educate anggota keluarganya mengenai apa yang mereka pelajari dari kami. Jadi domino effect yang di-create itu it's huge. Iya, baik. Iya, demikian ini tepuk tangan para hadirin sekalian, kita sudah
Berakhir sesi Transforming Industry into the Digital Era, yang jelas kalau Indonesia mimpi menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Apa itu Indonesia Emas? Ini berarti Indonesia berambisi untuk menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun itu ketika kita berusia 100 tahun. Tapi yang paling penting adalah mengenai digital transformation ini, mau tidak mau itu harus dilakukan bukan saja hard infrastructure-nya seperti konektivitasnya dan lain sebagainya, tapi dengan bonus demografi yang kita miliki. Kita jumlahnya sekarang 275 juta orang, ini harus ada transformasi SDM-nya, software-nya, skills-nya, talentanya. Dan saya lihat nih kalau adik-adik di sini pasti semuanya nggak ada yang gaptek, semuanya pasti paham dan merasa nyaman ya dalam dunia digital. Dan kita harapkan ini akan menjadi kekuatan kita, karena memang kita negara yang memang sumber daya manusianya itu juga menurut saya itu paling banyak yang bisa diharapkan. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Digital Creative Leadership Forum. In association with